Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tito Sumarsono dengan NIM 1121101970 dari SP 5.1 Stikom PGRI Banyuwangi. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang HTML tabel, di mana dalam sebuah HTML atau tampilan website dari sebuah HTML ada juga yang namanya penyajian data dengan menggunakan tabel. Oke, langsung kita ke materinya saja. Untuk penggunaan HTML tabel ini ada penyajian datanya ya. Data punya banyak bentuk seperti angka, teks, gambar, dan lain sebagainya. Data sendiri menjadi sumber terbentuknya informasi. Jika kita tidak menggunakan data, maka informasi akan kita dapat dari mana kan? Maka dari itu data di sini sangatlah penting, dan untuk pembahasan kali ini kita akan menyajikan data dalam bentuk tabel agar mudah dimengerti. Oke, lanjut dengan materi berikutnya. Nah, pada yang Anda dapat lihat kali ini pada layar terdapat struktur tabel, di mana di sini sudah dikumpulkan atau dikelompokkan dengan tanda. Sebentar, saya kasih laser dulu. Dengan tanda di mana ini merupakan baris dan ini merupakan kolom. Dan penyajian data sendiri dalam HTML tidak akan jauh berbeda dengan tabel-tabel yang ada di data-data lainnya, baik di seperti makalah ataupun proposal atau buku-buku yang lain. Untuk tampilan pada website sendiri yang kita buat dengan HTML, tampilannya akan persis seperti ini tabelnya, dan dapat kita modifikasi sesuai selera kita. Di sini tentu saja tabel terdiri dari baris dan kolom ya. Untuk kolomnya sendiri ini merupakan garis horizontal. Berarti di sini terdapat, kalau pada contoh gambar terdapat 1, 2, 3, 4, 5 kolom. Untuk barisnya sendiri ini ya, mulai dari sini sampai ke bawah sini merupakan baris. Baris merupakan garis vertikal sendiri ke bawah. Dalam contoh gambar di samping ini terdapat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 baris ya. Oke, untuk dalam HTML sendiri baris berisi sekumpulan data dari suatu entitas ya. Untuk kolom untuk mengelompokkan data berdasarkan jenisnya, biasanya berperan sebagai header tabel. Nanti akan kita bahas header tabel itu seperti apa. Dan data sendiri akan disimpan di dalam suatu sel. Sel itu yang mana? Sel itu yang ini. Kotak-kotak ini adalah sel ya. Kotak-kotak ini sel. Pada implementasinya dimungkinkan ada sel data yang menggunakan lebih dari satu baris atau kolom ya. Nah, untuk contoh dari struktur yang menggunakan lebih dari satu baris atau kolom, ini seperti ini. Untuk lebih dari satu baris itu seperti yang di blok hijau ini menggunakan, berarti kita menggunakan sel yang mempunyai lebih dari satu baris. Berarti ini menggunakan dua baris dalam satu sel. Jika horizontal seperti ini, seperti blok biru yang ada pada gambar di samping, berarti kita menggunakan sel dengan dua kolom dijadikan dalam satu sel ya. Oke, lanjut. Nah, ini dia pengertian yang saya jelaskan tadi. Sel data yang mengalami spanning row dan sel data yang mengalami spanning kolom, yaitu yang tadi dijadikan satu tadi ya. Oke. Tabel dasar pada HTML, pada dasarnya tabel terdiri dari baris-baris yang terbagi ke dalam sel-sel data. Contohnya seperti apa sih? Tagnya dalam pada HTML dasar, untuk kita menggunakan tabel, tag induknya adalah tabel ya. Untuk tag keduanya ada tr, merupakan baris atau tabel row, dan tag ketiganya adalah td. Td ini apa? Adalah tag untuk mengisi data ya nantinya. Oke, kita lanjut saja. Ini data sel, tabel data ya. Oke, contoh pembuatan tabel dasar ya. Dapat kita lihat di kanan layar terdapat contoh penggunaan tabel.
pada HTML. Untuk membuat sebuah tabel pada HTML setidaknya akan melibatkan elemen yang sudah disebutkan tadi, tabel, tr, dan juga td. Nah, ini pengertiannya. Di sini ada pembungkus tabel induk yang sudah saya jelaskan tadi. Dia membungkus semua yang ada di dalamnya ya. Ada tr dan juga td. Tabel ini membungkus semua adalah tag induk atau elemen induk. Lanjut dengan tr tadi merupakan barisannya. Jadi ini tr ini baris 1, tr yang ini masuk baris 2, tr yang ini masuk baris 3, tr yang ini masuk baris 4, dan tr yang 5 ini masuk baris 5. Ini penggunaan pengisian datanya dapat kita isi seperti ini. Ini contoh saja. Nanti jadinya akan seperti ini. TD ini sel 1 ini ada di baris 1 kolom 1. Untuk angkasa ini ada di baris kan yang ini ya, yang vertikal ya. Berarti ini masih baris 1 kolom 2, dan yang Banyuwangi terdapat di baris 1 kolom 3 ya. Yang kolom itu ke horizontal dan yang baris itu vertikal. Oke. Lanjut ke slide berikutnya. Tadi kan tidak ada bordernya. Nah, maka untuk contoh yang tadi itu belum ada border. Kita masih bingung. Ini masih belum terpisah-pisah kayak satu paragraf jadinya kan. Oke, kita bisa membuat setel di dalamnya ya. Ups, mana bordernya? Nah, ini kita akan bahas. Secara default tabel ditampilkan tanpa border, seperti gambar yang sebelumnya. Untuk menampilkan border, tambahkan atribut border atau setel border dengan nilai sebuah bilangan integer. Pengaturan tampilan border tabel lebih lengkap lagi akan menjadi tugas style sheet nantinya ya. Oke, kita buka contohnya. Nah, seperti ini. Untuk tabel border dapat menampilkan border pada tabel. Pada elemen induknya tabel tadi kita menambahkan style yaitu border sama dengan 1. 1 ini maksudnya ketebalan dari bordernya ya. Kita lihat contohnya. Nah, akan jadi seperti ini ketika kita menambahkan style border di dalam tabel, di dalam elemen induknya tadi. Kan kita harus menambahkan di elemen induknya untuk membuat tabel ini terbentuk border ya. Jika kita memasukkan border ini di tr, maka akan border ini akan terdeteksi pada ini saja, pada baris 1 ini saja. Maka dari itu kita menggunakan style bordernya di tag induk agar semua terdapat border, agar kita mudah membaca data yang ada dalam tabel. Oke, lanjut. Maaf. Oke, pengaturan ukuran dan jarak sel. Kita lihat langsung pada contohnya. Nah, seperti ini ya. Tadi kan masih antara border dengan sel atau data yang telah kita masukkan itu masih rapat. Masih belum ada sel spacingnya atau masih belum ada space-nya. Jadi terlihat rapat, tidak bisa diatur lagi kan. Sebenarnya itu bisa diatur dalam sebuah HTML. Kita tinggal menambahkan pada tag induknya seperti ini, cell spacing dan cell padding. Oke, kita bahas penjelasannya. Ukuran besar kecilnya sel yang menampung data pada tabel dapat diubah menggunakan atribut cell padding itu tadi ya. Sementara jarak antara sel juga bisa diatur ukurannya menggunakan atribut cell spacing. Nah, di sini cell spacing kenapa 0? Cell spacing ini adalah jarak antara sel. Jadi jarak sel satu ini dengan angka ketika kita menggunakan cell spacing dan bernilai 2, 1, pokoknya bernilai integer. Nanti 1 sama angkasa ini akan diberi jarak sesuai dengan apa yang kita masukkan integernya tadi. Ini kan 0, berarti ini belum ada jarak, maka dari itu dia tidak berjarak. Namun yang berjarak adalah cell paddingnya. Cell padding itu adalah ukuran pada sel yang menampung data tadi. Jika di atas tadi seperti ini belum ada jarak, maka yang di bawah sini sudah ada jaraknya menggunakan cell padding. Dapat dilihat kan
satu ini lebih mempunyai leluasa atau padding dari selnya ya. Oke, lanjut saja. Tabel header. Nah, ini yang saya maksud tadi, tabel header ya. Judul kolom tiap tabel menggunakan tabel header dapat dibuat menggunakan elemen TH yang setara dengan elemen TD. Elemen TH ini setara dengan elemen TD. Tapi kenapa ini kita buat TH? Ini adalah buat penamaan dari sebuah data-data. Di TH sendiri nanti akan udah otomatis data yang kita masukkan akan tercetak tebal seperti ini ya. Nomor, nama, domisili akan tercetak tebal menjadi sebuah penamaan dari sebuah data tersebut. Kita bisa dapat menggunakan TH tadi. Untuk yang lainnya kita bisa menggunakan TD untuk data-data yang akan kita masukkan. TH ini ya berfungsi seperti itulah, penamaan. Oke, lanjut. Nah, ya kan? Lanjut ada penggabungan sel. Yang saya bilang tadi kita dapat menggabungkan beberapa sel yang kita inginkan. Oke, kita langsung pergi ke contohnya saja. Nah, beberapa sel dapat digabungkan menjadi satu, baik secara horizontal maupun vertikal. Penggabungan sel ini dikenal dengan istilah spanning cell yang dibedakan menjadi spanning row dan spanning column. Atribut yang dipakai menggunakan row span dan column span pada elemen TD maupun TH ya, dapat digunakan untuk membuat spanning cell. Ini contohnya, ketika kita menggunakan TD row span 3, maka yang akan kita gabungkan kalau kita menggunakan row span ini, kita menggabungkan baris. Berarti di sini yang sebenarnya ada 1, 2, 3 baris, kita gabung menjadi satu, yaitu row span 3 HTML TD kan. Ini isi data HTML, selnya tadi, dan ini row span 3 penggabungan dari beberapa sel. 3 row span 3 berarti sel 3 digabung menjadi satu, menjadi seperti ini contohnya. Untuk column span sendiri contohnya seperti ini. Menjadikan kalau di sini kita ambil contoh column span 3, apa maksudnya? Berarti 3 kolom ini yang sebenarnya 1, 2, 3 akan menjadi satu dengan data nama UTS. Seperti itu untuk penggabungan selnya ya. Bisa kita gabung secara baris, juga bisa kita gabung secara kolom. Oke, lanjut. Nah, di sini ada struktur semantik tabel. Semantik tabel pada umumnya adalah untuk membuat struktur pada tabel yang kita buat menjadi lebih indah dan lebih mudah kita pahami. Di sini ada elemen caption, T-head, T-body, T-foot, call group, dan call. Oke, kita bahas beberapa ya. Untuk judul tabel kita bisa menggunakan caption tadi. Elemen caption, tabel dapat diberi judul atau caption menggunakan elemen caption ya. Nah, bagaimana bagaimana cara implementasinya? Seperti ini. Kita bisa menggunakan caption, elemen caption. Tentu saja terdapat di dalam tabel induk atau elemen induk tabel tadi. Di bawahnya kita kasih caption, daftar peserta seminar. Nah, maka akan muncul pada tampilannya akan seperti ini pada website daftar peserta seminar. Kenapa dia tidak masuk ke dalam bordernya? Karena caption sendiri berfungsi untuk judul dari tabel tersebut ya. Oke, lanjut. Nah, lanjut pada bagian-bagian tabel ya. Kita akan jelaskan bagian-bagian tabelnya. Pada umumnya sebuah tabel dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu header, judul kolom, body, data-data utama, dan footer, data ringkasan. Masing-masing bagian dapat dikelompokkan menggunakan elemen T-head, T-body, dan T-foot. Ini merupakan penerapan semantik tadi agar kita mudah untuk membaca struktur dari tabel tersebut. Untuk T-head seperti tadi. Nah, T-head itu ini. Dalam struktur tabel, T-head berarti penamaan dari data-data tersebut kan tadi sudah saya jelaskan ya.
di dalamnya terdapat data dengan nama dengan setel font yang bercetak tebal secara otomatis ketika kita menggunakan T-Hand. Lanjut dengan T-Body. Nah, T-Body sendiri ini merupakan isi utama dari sebuah tabel di mana data-datanya tersebut akan kita masukkan ke dalam semantik T-Body. Dan yang terakhir ada T-Foot, di mana ini adalah merupakan ulasan atau kesimpulan dari tabel tersebut. Kita dapat menggunakan T-Foot sebagai semantiknya atau sebagai entitasnya. Oke, jadi dapat disimpulkan dari ketiga elemen T-Head, T-Body, dan T-Foot ini untuk pengelompokan ya. Untuk T-Head sendiri merupakan nama dari tabel, untuk T-Body merupakan isi utama dari tabel, dan T-Foot merupakan kesimpulan dari tabel atau ulasan dari tabel yang telah kita buat ya. Oke, terima kasih. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf jika ada tutur kata yang kurang berkenan di hati pemirsa. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.